Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Firda Nurul Hilya sebagai perwakilan dari kelompok 1 Anatomi dan Fisiologi Gizi yang akan menyampaikan video penjelasan tentang anatomi sistem saraf pusat. Oke, langsung saja. Apa sih pengertian dari sistem saraf pusat? Oke, kita memberi penjelasan dulu sebelumnya tentang apakah itu sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem koordinasi berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat yang memproses impuls saraf dan memberi tanggapan rangsangan. Di dalam sistem saraf juga terdapat saraf pusat. Atau sistem saraf adalah sistem koordinasi yang bertugas mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. Cara kerja sistem saraf adalah dengan menerima dan meneruskan rangsangan ke pusat saraf, misalnya otak atau susun tulang belakang. Lalu, apa sih itu sistem saraf pusat? Susunan saraf pusat atau SSP yaitu otak ensofalon dan medula spinalis. Jadi, saraf pusat ini terdiri dari dua bagian, yaitu otak dan juga medula spinalis atau tulang belakang yang merupakan pusat integrasi dan kontrol seluruh aktivitas tubuh. Bagian fungsional pada susunan saraf pusat adalah neuron akson sebagai penghubung dan transmisi elektrik antar neuron, serta dikelilingi oleh sel glia yang menunjang secara mekanik dan metabolik. Apa sih susunan saraf pusat? Yang pertama ada otak nih. Otak, seperti yang kita tahu ini, otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia yang terletak di dalam rongga tengkorak. Jadi otak ini dilindungi oleh tulang tengkorak, tulang kepala kita. Otak memiliki beberapa bagian, yaitu bagian utama otak adalah otak besar atau cerebrum, diencephalon, sistem limbik, pons faroli, medula oblongata, otak kecil atau cerebellum, dan otak tengah atau mesencephalon. Bahan tersebut menjadi lobus yaitu frontal, parietal, occipital, dan temporal. Sedangkan diencephalon adalah bagian dari otak besar yang terdiri dari talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Diencephalon ini terletak di antara otak tengah dan cerebrum. Fungsi diencephalon adalah untuk menyampaikan informasi sensorik antara daerah otak dan bertanggung jawab untuk mengendalikan informasi sensorik antara daerah otak dan bertanggung jawab untuk mengendalikan banyak fungsi otonom dari sistem saraf perifer. Diencephalon ini juga menghubungkan struktur sistem endokrin dengan sistem saraf dan bekerja dengan struktur sistem limbik untuk menghasilkan dan mengelola emosi dan ingatan. Selanjutnya ada otak belakang atau otak kecil. Terbagi menjadi dua subdivisi, yaitu metencephalon dan mielencephalon. Metencephalon berubah menjadi batang otak atau pons dan cerebrum, sedangkan mielencephalon akan menjadi medula oblongata. Ya, ada nih otak tengah atau yang disebut juga mesencephalon. Otak tengah atau sistem limbik terdiri dari hipokampus, hipotalamus, dan amigdala. Pada otak juga terdapat suatu cairan yang dikenal dengan cairan cerebrospinalis. Fungsi cairan ini adalah sebagai bantalan untuk pemeriksaan lunak otak dan medula spinalis. Juga berperan sebagai medula pertukaran nutrien dan zat buangan antara darah dan otak serta medula spinalis. Selanjutnya nih ada medula spinalis. Medula spinalis atau sumsum tulang belakang terletak memanjang di dalam ruang tulang belakang. Medula spinalis ini dilindungi oleh tulang belakang. Sumsum tulang belakang terbagi menjadi dua lapis, yaitu lapisan luar berwarna putih, white area, dan lapisan dalam berwarna kelabu, gray area. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, saraf motorik, dan saraf penghubung. Fungsinya adalah sebagai penghantar impuls dari otak ke otak serta sebagai pusat pengatur gerak refleks. Selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan apa aja sih yang ada pada sistem saraf pusat.
Yang pertama nih, ada meningitis atau radang selaput otak. Meningitis atau radang selaput otak adalah salah satu jenis penyakit saraf yang kerap dialami seseorang, terutama pada bayi, anak-anak, dan remaja. Peradangan pada selaput otak ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, tetapi bisa juga terjadi akibat penyakit non-infeksi seperti alergi obat atau sarkoidosis. Penderita meningitis biasanya mengalami beberapa gejala seperti sakit kepala yang hebat, demam tinggi, dan leher kaku. Yang kedua, ada stroke nih. Stroke merupakan salah satu penyakit tidak menular, penyebab kematian terbesar di dunia, termasuk di Indonesia. Penyakit saraf ini terjadi karena terganggunya pasokan darah ke otak akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Kondisi ini menyebabkan jaringan otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Ketika sel-sel otak mulai rusak, penderita stroke dapat mengalami beberapa gejala, seperti mati rasa pada wajah, kesulitan dalam berbicara, berjalan, dan melihat, sakit kepala yang hebat, bahkan kelumpuhan. Yang selanjutnya ada penyakit multiple sclerosis. Multiple sclerosis bisa mempengaruhi penglihatan, gerakan lengan atau kaki, dan keseimbangan tubuh penderitanya. Gejala awal yang bisa dirasakan adalah kelelahan, kesemutan, mati rasa, penglihatan kabur, dan otot kaku. Penyebab multiple sclerosis sejauh ini belum diketahui secara pasti. Namun, penyakit ini diduga terjadi akibat penyakit autoimun. Dalam kasus ini, sistem kekebalan tubuh menyerang zat lemak yang melapisi saraf di otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada epilepsi. Epilepsi atau yang biasa kita sebut dengan AYAN adalah penyakit saraf akibat aktivitas listrik otak yang tidak normal. Penyakit ini bisa menyebabkan penderita mengalami kejang yang berulang tanpa pemicu yang jelas. Kelainan pada aktivitas listrik otak bisa terjadi karena beberapa hal, antara lain trauma di kepala, gula darah yang sangat rendah, demam tinggi, dan pengaruh alkohol. Gejala kejang yang dialami penderita epilepsi biasanya berupa gerakan tangan dan kaki yang tidak terkendali atau aneh dan berulang, kehilangan kesadaran, serta kebingungan. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.